Rebecca atau Becky, gadis malang yang memiliki anjing pitbull bernama Diego. Becky yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu. Ayah Becky dibunuh oleh Neo garis keras Nazi karena mempertahankan sebuah kunci kuno peninggalan di era Nazi, dan kunci ini sekarang dipegang oleh Becky, dan Becky juga tidak tahu apa gunanya. Dan sementara ibu Becky meninggal terkena kanker. Saat ini Becky mendapatkan keluarga baru dan diasuh oleh keluarga Gibbs. Becky berpura-pura betah di rumah keluarga Gibbs yang sebenarnya ia ingin kabur dari rumah itu. Di malam hari ia langsung kabur dari rumah keluarga Gibbs membawa Diego. Sebenarnya Becky sudah 3 kali kabur dari rumah yang mengasuhnya. Setelah kabur dari keluarga Gibbs dan hidup di jalanan dengan cara apapun ia lakukan, merampok, mencuri, dan mencopet. Beruntung Becky anak yang pintar dan pemberani, dan akhirnya ia menemukan ibu sambungnya sendiri bernama Elena Chan. Sudah 1 tahun ia tinggal di rumah Elena, dan ia sangat merasa betah tinggal bersama Elena karena Elena membebaskan Becky melakukan apapun yang ia inginkan. Setelah usia Becky sudah beranjak di 16 tahun, Becky mulai bekerja di restoran cepat saji tidak jauh dari rumah Elena. Karena Becky ini adalah anak yang memiliki sifat killers, jadi setiap pelanggan yang datang memesan makanan dan tidak memiliki tata krama saat memesan, nah disitulah naluri ingin membunuh selalu ingin dilakukan Becky terhadap orang-orang ia tidak sukai. Benar-benar psikopat nih si Becky. Otaknya sakit kali ya. Hari berikutnya di restoran, saat Becky sip jaga, datanglah 3 pemuda hanya memesan 3 gelas kopi kapal api. Kita sebut saja ketiga pemuda ini tergabung dalam grup trio macan dengan personil Rohim, Sean, dan Agus. Karena ketiga pemuda ini tidak sopan saat memesan kopi kapal api yang harganya cuma 3.000 dan sempat mengolok-olok Becky juga. Saat Becky menyajikan dan memberikan ke meja mereka, tiba-tiba Becky sengaja menumpahkan 1 gelas ke baju si Rohim hingga si Rohim kesal kepada Becky. Aduh, kopi 3.000. Jam kerja selesai, saatnya Becky pulang ke rumah Elena. Cuman karena si Rohim sudah kesal nih terhadap si Becky, sudah menumpahkan kopi 3.000 ke bajunya. Akhirnya mereka mengikuti Becky dan menunggu sampai larut malam dengan tujuan memberikan pengalaman pahit kepada Becky. Tibalah malam hari, trio macan akhirnya masuk ke rumah Becky dengan menyelinap. Becky mendengar dan ingin mencek di ruang tamu. Becky langsung dibekap oleh Rohim. Diego mencoba menyerang, tetapi Diego langsung dipukul kepalanya sampai pingsan oleh si Agus. Becky terpojok dan tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntung Nyonya Elena datang dari belakang dengan membawa kaliber mainan anak SD dan mengarahkan ke trio macan untuk mencoba mengusir mereka dari rumah. Karena si Rohim sudah kesal dan tidak bisa membendung amarahnya, ia langsung menembak kepala Elena. Dor, Elena terjatuh. Setelah Nyonya Elena tidur selamanya di lantai, mereka juga langsung pergi meninggalkan rumah tersebut sambil membawa rapper pitbull Diego. Dan di pagi hari setelah ia sadar, Becky langsung mengubur Elena di belakang rumah dekat pohon pisang dengan proses yang hikmat dan sesingkat-singkatnya. Saatnya Becky beraksi untuk menyelamatkan pitbull anjingnya. Becky mempersiapkan semua peralatan perangnya sampai peralatan perangkap untuk membumi hanguskan trio macan. Sebelum agenda mencari para trio macan ini, sebenarnya siapa sih para personil trio macan ini? Sebenarnya para trio macan ini datang ke desa koloni. Tujuannya adalah ingin ke rumah Daryl, salah satu aktivis NM yang bertujuan ingin merencanakan sebuah pemberontakan di kantor Senator Hernandez. Dan Daryl inilah yang mengundang mereka bertiga untuk datang untuk agenda pemberontakan dengan iming-iming hanya agenda demonstrasi saja untuk menurunkan seorang senator di daerah tersebut. Cuman sebelum ke rumah Daryl, mereka makan di tempat restoran tempat Becky bekerja, dan terjadilah hal yang tidak diinginkan itu. Dan kita kembali lagi ke Becky. Setelah Becky sudah siap dengan perlengkapan perangnya,
ia hanya mengingat nama Daryl. Nama Daryl lah yang trio macan sebut saat berada di restoran saat minum kopi kapal api, yang membuat daya ingat Becky ingin mencari tahu nama Daryl itu siapa. Di desa itu hanya ada 2 nama orang bernama Daryl. Daryl pertama itu tinggal di Jalan Suprapto, yang ditempati ibu-ibu tua yang sudah dipasang selang untuk bisa bernapas untuk menghirup udara segar di alam Indonesia. Ternyata salah, bukan Daryl ini yang dia cari. Dan yang kedua bernama Daryl yang tinggal di sebuah villa besar di dekat Setu Babakan. Firasat Becky mengatakan sepertinya inilah tempat yang gue cari dan ini orang-orangnya. Benar, firasat Becky benar, itu tempatnya. Para trio macan dan Daryl benar berada di villa ini. Dia menyelinap mencari tahu situasi terlebih dahulu, lokasi villa ini seperti apa. Dan Becky mencoba lewat jendela untuk masuk ke dalam. Dan ternyata ia masuk ke ruang kerjanya Daryl. Ia mendapatkan foto-foto perencanaan yang ingin memberontak di kantor Senator Hernandez. Sementara Daryl sebagai pemimpin mereka melihat ada yang aneh di antara trio macan ini sebagai anak buahnya. Jadi saat trio macan ini datang ke rumahnya, mereka membawa anjing pitbull entah dari mana. Tetapi Rohim beralasan ke Daryl bahwa ia menemukan anjing ini di tepi jalan tol lalu membawanya. Terus yang lebih anehnya lagi dilihat Daryl adalah salah satu anak buahnya bernama Sean. Sean terlihat murung dan bingung, masih mengingat tragedi malam itu di rumah Becky, sampai ia tidak menyentuh makanan apapun di rumah Daryl. Hal ini membuat Daryl juga bertanya-tanya sebenarnya apa yang mereka lakukan di luar sana, mengundang kecurigaan yang bisa membuat rencana pemberontakannya ke kantor Senator Hernandez bisa gagal. Dan dia mencoba mengajak Sean untuk mengobrol motivasi untuk mencari bagaimana menjadi kaya. Sementara Becky masih bersembunyi di dalam ruang kerja Daryl di bawah kursi. Becky juga mendengar semua pembicaraan Daryl dan Sean. Dan saat Daryl selesai menceramai Sean dan mereka langsung pergi keluar dari ruangan kerja itu, Becky buru-buru mengcopy dan mengambil flashdisk yang berisi data-data nama-nama para penjahat. Becky langsung bergegas ke gudang belakang dan ia menemukan perlengkapan senjata yang ia bisa gunakan untuk menghancurkan semuanya. Becky mulai meneror mereka, memberikan isyarat bahwa ia bukan anak ingusan yang ingin bermain-main dan mengancam meminta Diego dikembalikan. Daryl kesal ke trio macan ini dan memerintahkan Rohim untuk menemui Becky dan mengembalikan Diego ke Becky. Oke, saya kembalikan. Rohim yang sudah merasa paling kuat dan bisa membinasakan anak kecil mencoba mengikuti Becky dan mencoba ingin membunuh Becky. Ternyata Becky sudah memasang perangkap lubang di tengah hutan. Dan ouch, Rohim masuk ke lubang tersebut. Rohim sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dan saat Daryl dan anak buahnya bersantai di rumah, sementara Rohim dipasangkan bom di dalam mulutnya yang dilakban, terus menghadap ke pintu masuk ke villa Daryl. Daryl melihat Rohim ada di luar rumah. Jadi saat Daryl membuka pintu, tanpa ia sadari, ia sudah menarik kepala bom yang ada di mulut Rohim. Dan seketika, boom, kepala Rohim sudah seperti semangka busuk. Anggota Daryl sisa 3 orang lagi, Sean, Wick, dan Agus. Mereka mulai panik dan bingung, terutama Sean yang takut mati, ingin keluar dari agenda Daryl dan mau pulang saja ke rumahnya. Tetapi Daryl menolak dan langsung membunuh Sean dengan cara muka gantengnya dipelintir ke belakang dan Sean langsung innalillahi. Tinggal mereka bertiga yang ada di dalam villa. Sisa Agus yang tergabung dalam trio macan mulai ketakutan juga terhadap Daryl. Cuman beruntung dia berhasil kabur dari villa dengan mobilnya. Becky menelpon lagi untuk memancing mereka agar lebih panik dan kebingungan. Becky mengancam Daryl
bahwa flash disk dan data nama-nama para penjahat ada padanya dan akan membeberkan ke media. Daryl lebih naik pitam lagi. Cuman karena Wick sudah tidak tahan dipermainkan oleh Becky, ia mencoba keluar dari villa tersebut sendiri untuk mencari Becky. Tanpa ia sadari, sebenarnya ini adalah perangkap Becky agar bisa memancing mereka keluar dari villa. Dan langsung langsung seketika bibir Wick merasakan anak panah yang rasa asin seperti Royko. Wick mulai kesal dan ingin membunuh Becky. Becky sengaja nongol lagi di depan Wick agar dikejar lagi oleh Wick. Benar, Wick kesal dan mengejar Becky yang lari ke arah gudang belakang. Wick merasa sudah menang karena Becky sudah terpojok masuk ke gudang dan tak bisa kabur lagi. Tetapi Wick salah perhitungan. Ternyata ia masuk ke kandang macan. Di dalam gudang, Becky langsung melempar gas air mata di depan Wick dan langsung Wick teriak dan tak tahan. Wick keluar lagi dari gudang secara merayap seperti tentara Korea. Sementara Becky sudah memakai masker pelindung, memegang parang Madura dan aman dari gas air mata. Wick yang sudah lemas dan tak bisa apa-apa langsung dicium oleh parang Madura yang diayunkan oleh Becky ke Wick. Wick langsung tertidur lelap hingga masuk surga. Daryl langsung menembak Becky dengan tembakan bius dan langsung pingsan. Setelah Becky sadar di dalam villa dan ia melihat ibu-ibu yang pakai selang saat pertama ia sambangi di rumahnya. Ternyata itu adalah ibu Daryl. Ibu Daryl mengancam Becky untuk menyerahkan flash disk tersebut atau tidak Diego akan dibunuh di depan Becky. Sambil mengulur waktu dan Becky akhirnya bisa lolos dari ikatan tersebut dan Becky langsung menyemprotkan cairan ke mata Daryl. Sementara ibu Daryl ingin mencoba membunuh Diego. Beruntung pisau dapur langsung masuk ke kepala ibu Daryl. Ibunya langsung tidur seketika dengan nyenyak. Becky kabur dari villa. Ia terus berlari menghindari Daryl. Sementara saat Daryl membasuh matanya, tiba-tiba ia tidak mendengar ruangan tamu yang bergerumuk, tetapi sepi. Daryl melihat ibunya sudah tidur nyenyak di lantai. Ia pun langsung mengejar Becky dan tiba-tiba Becky berhenti di mana Becky sudah memasang sebuah perangkap jepitan kepiting Alaska. Dan saat Daryl mendekati Becky untuk melangkah, kakinya langsung dijepit. Dia mencoba lagi melangkah mendekati Becky, langsung dijepit lagi. Dan terakhir, palanya dijepit oleh kepiting Alaska. Dan Daryl langsung tidur pulas seketika saat itu untuk menuju surga atau neraka. Tafsirkan sendiri ya. Setelah 24 jam terakhir dari kejadian, akhirnya Becky dipanggil FBI untuk mencari tahu isi flash disk tersebut. Dan ia juga ditawari untuk menjadi agen FBI. Ia langsung menerimanya dan besoknya terima kasih sudah menonton film cerita pendek dari NS TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Film apa lagi yang akan kita bahas dengan versi lokalnya? Please komen di bawah. Terima kasih.